Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, akuntansi perpajakan 5B. Di sini kami akan mempresentasikan review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan daerah dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Yang beranggotakan kelompok yaitu satu Yurika Oksia, saya sendiri, kemudian Erika Amanda Carolina, Mary Sapika, dan Dwi Apriliani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi. Definisi pemeriksaan LKPD. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD adalah pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk memberikan opini atas kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. LKPD adalah dokumen resmi yang berisi informasi mengenai penerimaan pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. LKPD disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan merupakan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD. Selanjutnya, dasar hukum. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memiliki dasar hukum ketika melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jenis-jenis pemeriksaan LKPD. Yang pertama ada pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan LKPD bertujuan untuk memberikan pernyataan opini mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja pada LKPD dapat mencakup pemeriksaan atas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan, pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, pemeriksaan aspek dan efektivitas. Pemeriksaan kinerja pada LKPD memiliki peran penting dalam memantau kinerja pemerintah daerah dan mendorong perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Hasil pemeriksaan kinerja pada LKPD akan disampaikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus. Di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja, pemeriksaan ini dapat mencakup pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Yurika. Berikutnya yaitu metodologi pemeriksaan keuangan, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan yaitu pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Kemudian pemahaman entitas dan proses bisnis. Kemudian pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya. Kemudian pelaksanaan prosedur analisis awal. Kemudian pemahaman atas sistem pengendalian interim. Berikutnya yaitu identifikasi dan penilaian risiko awal. Kemudian yaitu penetapan batas materialitas awal. Kemudian penentuan metode uji petik. Kemudian pemenuhan kebutuhan pemeriksaan. Yang terakhir yaitu penyusunan program pemeriksaan dan program kegiatan perorangan. Adapun pelaksanaan, yaitu pelaksanaan pengujian pengendalian internal, penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah uji pengendali. Kemudian yaitu penyusunan prosedur pengujian. Kemudian pelaksanaan pengujian substantif, yaitu biasanya juga menggunakan hasil uji pengendalian. Berikutnya yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian
substantif. Kemudian pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan. Selanjutnya yaitu penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian. Berikutnya yaitu perolehan surat representasi. Kemudian pelaksanaan prosedur analisis akhir. Dan yang terakhir yaitu penilaian risiko dan materialitas akhir. Adapun pelaporan yaitu penyusunan dan pembahasan KHP dan penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tahapan pemeriksaan. Satu, perencanaan pemeriksaan, dua, pelaksanaan pemeriksaan, tiga, pemerolehan dan analisis bukti, empat, pertimbangan atas bukti. Perencanaan pemeriksaan sendiri adalah laporan keuangan pemerintahan daerah dapat dilakukan sebelum LKPD diterima. Perencanaan ini dapat dilakukan dengan metodologi pemeriksaan yang diatur dalam petunjuk teknis. Terus, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam perencanaan pemeriksaan LKPD antara lain, satu, pemantauan tindak lanjut, dua, pemahaman dan pengujian sistem pengendalian intern, tiga, pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, empat, perolehan data awal. Kemudian ada pelaksanaan pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan LKPD dilakukan dalam dua periode, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan terinci. Yang kedua, pemeriksaan interim dilakukan sebelum LKPD unaudited terbit, sedangkan pemeriksaan terinci dilakukan setelah LKPD unaudited terbit. Ketiga, sebelum pemeriksaan dilakukan entry meeting untuk memastikan komunikasi antara pemeriksa dan pihak yang diperiksa berjalan lancar. Keempat, dalam entry meeting disampaikan latar belakang, tujuan, dan lingkungan pemeriksaan. Kelima, pemeriksa BPK dilarang meminta atau menerima uang, barang, fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan. Keenam, pemeriksaan LKPD dilakukan untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem intern. Kemudian ada pelaporan pemeriksaan. Pelaporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK atas LKPD disampaikan kepada Kepala Daerah dan DPRD untuk diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD. Tujuan dari laporan pemeriksaan sendiri adalah memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. Kemudian metode pengumpulan bukti pemeriksaan akan dilanjutkan oleh Erika Amanda. Metode pengumpulan bukti pemeriksaan: 1. Pengamatan, 2. Inspeksi, 3. Permintaan keterangan, 4. Konfirmasi ekstern, 5. Reperformance, 6. Perhitungan ulang, 7. Pengujian substansif, 8. Uji pengendalian, 9. Prosedur analitis. Next. Kriteria penetapan opini. Yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua, kecukupan pengungkapan. Ketiga, kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern. Jenis-jenis opini pemeriksaan LKPD. Wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atau unqualified opinion adalah opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas disajikan secara wajar. Opini ini diberikan ketika laporan keuangan memenuhi kriteria-kriteria berikut. Laporan keuangan terstruktur tapi dan utuh. Terdapat kelengkapan bukti audit, terpenuhi 3 standar umum, penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, opini audit going concern. Next. Wajar dengan pengecualian. Opini wajar dengan pengecualian WDP atau qualified opinion adalah opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan sebagian besar bebas dari salah saji material, kecuali untuk item atau rekening tertentu. Auditor dapat memberikan opini WDP jika auditor menemukan bukti yang cukup dan tepat bahwa kesalahan penyajian material, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Auditor tidak memiliki bukti memadai, tapi dapat menyimpulkan hasil pengaruh kesalahan penyajian yang tidak ditemukan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mary Sartika. Tidak wajar, opini tidak wajar atau adverse opinion adalah opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas. Opini ini diberikan ketika auditor menemukan kesalahan penyajian yang material dan pervasif dalam laporan keuangan. Contohnya, yaitu tidak wajar adalah ketika nilai aktiva tetap perusahaan adalah neraca keuangan dihitung berdasarkan penilaian kembali nilai aktiva padahal seharusnya diukur dari harga pembelian. Tidak memberikan pendapat. Opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion adalah jenis opini audit yang diberikan ketika auditor tidak memiliki bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini. Opini ini juga dikenal dengan sebutan no opinion atau tidak ada pendapat. Auditor memberikan opini tidak menyatakan pendapat dalam kondisi-kondisi berikut. Pertama, tidak yakin apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Yang kedua, terdapat pembatasan ruang lingkup audit. Yang ketiga, terdapat hubungan yang tidak independen menurut kode perilaku profesional. Yang keempat, tidak dapat memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar. Yang terakhir, keterbatasan pemeriksaan atau banyak ketidakpastian dalam laporan keuangan perusahaan. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya guys, sabar ya guys. Bye.